motor tiba-tiba mengamuk dengan senjata tajam di Jalan Raya Krobokan, Bali. Tak pelak, warga ketakutan hingga membuat rusuh jalanan. Ini serius dia tengah. Macam orang ini. Siapa tak ketar-ketir berkendara di jalanan menemui pria mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam. Sebagian pengendara motor bahkan lompat meninggalkan kendaraannya demi menghindari ancaman. Bahkan ada seorang pengendara motor yang ditodongnya hingga tak berkutik. Rupanya pria tersebut sebelumnya juga berulah dengan mengendarai motor secara nyeleneh sampai menyebabkan tabrakan di wilayah Kelurahan Krobokan, Kuta Utara, Badung. Karena ulahnya yang banyak membuat geram, pria itu langsung dibekuk aparat polisi sesaat setelah ia tiduran di area persawahan. Apalagi pelaku juga melukai seorang pengendara motor yang sempat menjalani perawatan di puskesmas. Kita akan dalami dulu apakah si pelaku ini, karena kan banyak isu yang beredar bahwasanya pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Itu nanti akan kita dalami dan kita akan rujuk ke rumah sakit jiwa untuk dimintakan keterangan dan memastikan bahwa bagaimana kondisi yang bersangkutannya, apakah layak memang perbuatan ini bisa dipidana. Sebelum melanjutkan penyelidikan, pelaku pengancaman dengan senjata tajam sekaligus pelanggar lalu lintas itu sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit. Arianto Hutapea melaporkan dari Badung, Bali. Astagfirullah, tentunya berita ini sangat meresahkan kita semua ya. Semoga penyelidikan bisa segera selesai sehingga para warga sekitar juga tidak perlu khawatir. Kita ke Ustadz Muhammad Arifin. Kalau dilihat dari kasus tadi, kan masih dalam proses pemeriksaan kejiwaan. Lalu sebenarnya kesehatan mental dalam perspektif Islam seperti apa, Ustadz? Ya, Kak Ilham, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dari yang pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, itu banyak sekali ayat yang berbicara tentang jiwa, tentang hati. Umpamanya kita mendengar ya, nafsun mutmainnah, ada istilah ya ayyatul nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada lagi umpamanya ayat yang menyebutkan man atallaha biqalbin salim, hati yang damai. Nah itu semua istilah hati yang damai, hati yang mutmainnah, yang tenang, itu menandakan kondisi manusia yang kesehatan mentalnya baik, gitu ya, normal, bahkan sangat baik gitu. Karena itu jadi kalau kita lihat dari sudut pandang itu, kesehatan mental, kesehatan kejiwaan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa ketika merasa tidak tenang atau merasa sedang tidak mood, tidak yang hubungannya ke hati, semua itu kemudian kita biarkan begitu saja. Tidak, harus ada penanganan, gitu, harus ada tindakan. Nah, dalam pandangan Islam, tindakannya itu yang sederhana saja di antara lain itu sering-sering kita mengingat Allah, gitu. Ini benar kok praktek ulama-ulama, ya, apalagi orang-orang sufi. Ketika kita mempraktekkan zikir banyak-banyak, mengingat Allah banyak-banyak, itu kemungkinan kita mencapai hati yang tenang itu besar sekali. Nah, artinya kita juga tidak akan mudah stres, walaupun kejam gitu ya, habis di PHK, kemudian punya utang, anak sakit, meninggal, berbagai macam tekanan hidup kita alami, tapi dengan kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah itu, yaitu qalbun salim tadi, menghadap Allah dengan jiwa yang tenang, juga dengan nafsun mutmainnah, itu kemungkinan kita untuk depresi semacam ini menjadi kecil sekali karena kita sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hati kita ini, jiwa kita ini bukan kita yang mengendalikan, tetapi Allah. Nah, karena itu Rasulullah SAW juga mengajarkan doa supaya kita bisa dikendalikan oleh Allah dengan kendali yang baik, tentu saja. Makanya ada doa kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jiwa, yang memegang mental, untuk memegang ruh saya, tetapkanlah ruh saya ini pada jalan yang benar. Nah, dengan cara begitu, ya kita akan terhindar dari kemungkinan depresi yang berlebihan sampai merugikan orang banyak. Itu saya kira salah satu sudut pandang Islam, Al-Quran dan Hadis tentang perlunya kita memperhatikan kesehatan mental kita. Ya, Ustaz, mungkin ini pernah terjadi juga di masyarakat kita, seorang yang
kesehatan mentalnya terganggu, melakukan metode penyembuhannya melalui ruqyah, bukan ke psikolog ataupun juga ke psikiater. Menurut Ustaz seperti apa hal ini? Saya cenderung sebetulnya tidak setuju ya dengan cara semacam itu. Ruqyah itu biasanya dilakukan kalau orang umpamanya diduga kemasukan makhluk halus dan jin umpamanya itu ya, karena memang dulu juga ada praktek-praktek semacam itu dan dibenarkan oleh Rasul ya. Tapi kalau persoalannya adalah tadi utangnya banyak atau anaknya sakit nggak sembuh-sembuh, dia nggak punya uang lagi untuk berobat dan seterusnya sampai dia depresi, ya tentu penyembuhannya ya bukan dengan ruqyah gitu. Di ruqyah mungkin akan tidak ketemu apa-apa, nggak ada makhluk halus, nggak ada jin di dalam tubuhnya gitu ya. Kita harus menenangkannya itu dengan cara pendekatan tadi. Ayo kita ajak banyak-banyak. Kalau dia belum mampu berzikir sendiri, perdengarkanlah asma Allah sering-sering. Ini saya kira yang tanpa kita sadari sebetulnya dengan sering-sering kita mendengar lafal Allah atau asmaul husna, itu akan merasuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita yang kemudian membawa ketenangan. Maka itu ini agak keluar sedikit ya, ketika ada anak kecil yang biasa diajak oleh ayahnya ke masjid sholat berjamaah, walaupun di masjid dia lari-larian, main-main, dia nggak sholat, tapi dia mendengar suara Allahu Akbar, Alhamdulillah, bacaan ayat, itu dia hidupnya akan lebih bisa mengingat Allah, bisa dekat kepada Allah, bisa ingat masjid daripada anak kecil yang dibiarkan main di pasar umpamanya atau main di tempat lain yang di sana dia tidak mendengar Allah, tidak mendengar lafal. Itu pentingnya kita memperdengarkan asmaul husna atau lafal-lafal zikir yang lain kepada orang yang mengalami hal yang semacam ini, terutama apabila ya orang yang bersangkutan tidak bisa melakukannya sendiri. Kan bisa saja kita sudah menasihati, tapi karena depresinya mungkin sangat berat, dia nggak bisa melakukannya sendiri. Nah, pada saat dia tidak bisa melakukan, kita yang seharusnya memperdengarkan. Entah kita membacanya berzikir dengan suara keras supaya dia dengar, atau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu dengan bersuara supaya dia dengar, itu akan membantu untuk mengurangi tekanan yang dia alami daripada kemudian melakukan ruqyah. Karena sering terjadi di ruqyah ternyata tidak ada jin. Ya memang tidak ada jin, bukan jin kok masalahnya gitu. Masalahnya adalah di pikiran dia yang mungkin begitu berat menghadapi tantangan, dia lupa berzikir kepada Allah atau belum ada koneksi lah antara batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang membantu mengkonekkan, menghubungkan batinnya itu dengan cara mengajaknya berzikir antara lain. Tentu psikolog akan lebih tahu secara terperinci tentang hal ini. Dari pendekatan agamanya saya kira begitu, Kak Ilham.